Allah. La ilaha illallah Muhammad Allahumma Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana ilal iman wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz ziham. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang sangat mulia, di hari tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ini semua menjadi manusia yang paling beruntung, orang yang paling istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita termasuk orang yang paling istimewa? Yang pertama, kita ini orang yang Allah telah undang datang ke tempat yang paling istimewa. Jutaan umat muslim ingin sekali bisa datang ke sini, namun mereka banyak yang belum Allah beri kesempatan ini. Yang kedua, Allah letakkan kita di tempat yang mustajab, di tempat yang segala doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua doa, semua permintaan yang kita panjatkan kepada Allah di tempat ini pasti Allah ijabah, Allah qabul. Dan semua istighfar kita yang selalu kita lantunkan setiap saat ini akan menghapus segala dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu riwayat dari Ibnu Umar. Beliau mengatakan, amma khurujuka min baitika ta'ummul baita fa inna laka bikulli wat'atin tata'uha rahilatuka
yaktubullahu laka biha hasanah. Adapun keluarnya kamu dari rumah kamu untuk pergi haji ke Ka'bah, maka setiap langkah kita, baik langkah dengan kendaraan maupun langkah dengan tunggangan hewan ataupun langkah kaki-kaki itu akan Allah catat sebagai satu kebaikan, dan langkah-langkah itu akan menghapus segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Sedangkan wukuf di Arafah, maka pada saat itu Allah turun ke langit dunia, lalu Allah membangga-banggakan kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian Allah berfirman, haula'i ibadi ja'uni syu'tan gubran min kulli fajjin ami. Kata Allah, mereka adalah hamba-hambaku yang datang dalam keadaan kusut berdebu dari segala penjuru dunia. Kita datang dikumpulkan di satu tempat, yaitu Arafah. Yarjuna rahmati. Mereka datang ke Arafah semata-mata karena mengharapkan rahmat Allah, rahmatku. Wa yakhafuna adabi. Dan kita datang ini karena kita takut terhadap azab Allah. Walam yarawni fa kaifa law ra'uni. Padahal kita belum pernah melihat Allah. Tapi bagaimana ketika kita bisa melihat Allah? Pasti rasa takut kita kepada azab Allah ini jauh lebih besar lagi. Andai engkau memiliki dosa sebanyak butir-butir pasir di sebuah gundukan pasir, atau sebanyak hari-hari di dunia ini, atau semisal tetesan-tetesan air hujan, maka seluruhnya dosa itu akan Allah bersihkan dengan kita datang ke Arafah. Lemparan jumrahmu merupakan simpanan pahala. Ketika engkau menggundulkan kepalamu, maka setiap helai rambut yang jatuh bernilai satu kebaikan. Jika engkau tawaf mengelilingi Ka'bah, maka engkau terbebas dari dosa-dosamu, sebagaimana ketika engkau telah dilahirkan dari rahim ibumu, bersih tanpa dosa. Inilah yang menyebabkan kita sebagai manusia yang paling istimewa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu keberadaan kita di tanah yang mulia ini, di tanah yang istimewa ini hanya sesaat, hanya 1 bulan. Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan. Angkatlah kedua tangan kita, mintalah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung Allah beri kesempatan kita di tempat yang istimewa ini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dijanjikan bahwa al-hujjaj wal-ummar, para tamu Allah baik dia haji maupun umrah, wa in da'au ujibu. Ketika para tamu Allah ini berdoa, pasti doa-doanya diijabah. Wa in sa'alu u'tu. Jika para tamu Allah ini meminta kepada Allah, pasti permintaannya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu ada 2 surah yang kalau kita baca 2 surah ini,
akan mempercepat terkabulnya doa-doa kita. Karena itu jangan pernah kita tinggalkan dua surah ini. Kalau dua surah ini selalu kita baca, maka doa-doa yang kita panjatkan akan cepat dikabul oleh Allah. Surah yang pertama yaitu surah Al-Fatihah. Jika nanti kita pulang ke tanah air, banyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita datang ke rumah kita dan minta didoakan oleh kita. Karena doanya para tamu Allah ini adalah doa yang mustajab. Maka ketika mereka datang, bacakanlah surah Al-Fatihah. Sehingga saking istimewanya kita jadi tamu yang telah menempuh perjalanan jauh untuk semata-mata ketaatan kita kepada Allah, maka tamu Allah inilah yang akan mempercepat dikabulnya doa 2 kali lipat dibanding orang-orang yang tidak seperti kita. Jadi orang-orang yang seperti kita membacakan suratul Fatihah, dan saudara-saudara kita yang akan menjenguk kita, mereka kita doakan doa-doa tamu Allah ini 2 kali lipat lebih cepat dikabul oleh Allah dibanding orang-orang yang tidak menjadi tamu Allah. Dan yang kedua adalah 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. 2 ayat ini adalah ayat yang dituliskan di dinding Ka'bah. 2 ayat surah terakhir surah Al-Baqarah. Ada ayat yang dituliskan di dinding Ka'bah. 2 ayat ini pula menjadi ayat spesial. Malaikat Jibril turun kepada Nabi memberikan satu kabar gembira, di mana kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membiasakan membaca surah Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, maka setiap hurufnya dijaminkan mengabulkan doa-doa yang ia mohonkan sepanjang doanya itu benar dan sepanjang orang itu tidak berlaku atau berbuat maksiat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Apa yang kita minta di penghujung ayat surah Al-Baqarah ini? Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu anna, ya Allah maafkan kami, karena kita manusia biasa yang pasti berlumuran dengan dosa. Hanya Allah Maha Pemaaf. Wa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Karena Allah lah Maha Pengampun segala dosa-dosa. Warhamna, rahmati kami ya Allah. Karena kita datang ke sini adalah karena rahmat Allah. Karena itu cari terus rahmat Allah ini, agar kita masuk ke dalam surganya Allah pun karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadah kita. Kita sering rajin sholat berjamaah, sudah haji, sudah umrah berulang kali, sering berinfak, sering jariah. Bukan itu yang mengantarkan kita masuk surga. Tapi yang mengantarkan kita masuk surganya Allah adalah karena rahmat Allah.
Karena itu setiap saat, setiap malam kita minta, warhamna, warhamna ya Allah. Berikan kami rahmat-Mu, berikan kami rahmat-Mu. Karena kata Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Bahwa rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu jadikanlah keberangkatan kita tahun ini menjadi orang istimewa, menjadi orang yang memberikan rahmat kepada diri kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Dengan pulangnya kita, maka mereka mendapatkan rahmat dengan sebab kita telah melakukan amal-amal yang muhsini. Jadilah jamaah haji yang bisa menjadi contoh buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diberikan hajjan mabrur, haji yang mabrur, wa danban maghfuran, dan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim.